Mungkin saudara sekalian berpikir bahwa rata-rata orang sudah pernah memasak. Walaupun tidak setiap hari memasak, pasti saudara sekalian pernah memasak paling tidak satu kali. Saya akan masuk ke dalam pertanyaan. Berapa menit untuk memasak mie instan? Setiap mie instan berbeda-beda, tetapi rata-rata sekitar 3 menit. Lalu bagaimana dengan oven? Setiap masakan berbeda, ada masakan yang dimasak 1 sampai 2 jam di oven. Di daerah tropis, orang-orang membungkus daging dengan kulit pisang dan memasaknya dengan panas radiasi. Cara ini memakan waktu setengah hari. Lalu berapa lama mematangkan manusia? Berapa waktu yang dibutuhkan manusia untuk matang di atas panggangan firman dan dibakar dengan api Roh Kudus? Tentu saja jawabannya memakan waktu yang lama. Sepertinya akhir-akhir ini pun demikian, namun di abad pertengahan Eropa. Bahkan para pemuka agama pun banyak yang tidak matang. Oleh sebab itu, reformasi Protestan terjadi. Ada slogan saat reformasi Protestan terjadi, salah satunya adalah Ad Fontes. Ad Fontes diambil dari bahasa Latin yang berarti kembali ke dasar. Mengajak kembali ke dasar. Bahasa kita hari ini tertulis seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Kata sungai yang berair ini di dalam bahasa Latin adalah ad fontes aquarum. Seperti rusa yang rindu mencari asal air, jiwaku merindukan Allah yang menjadi dasar dari hidupku. Kalau kita lihat di awal pasal 42, tertulis seperti ini. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani Korah adalah orang-orang worship leader. Kalau di Indonesia seperti Sidney Mohede. Kalau kita lihat isi pasal ini, kita bisa mengetahui alasan mengapa pemazmur haus mencari Tuhan. Pada waktu itu mereka tidak bisa beribadah di bait Allah. Oleh sebab itu, mereka haus. Sebelumnya mereka hanya beribadah di dalam bait Allah saja. Akan tetapi zaman sekarang ini adalah zamannya Roh Kudus. Kita semua adalah bait Allah. Roh Kudus ada di dalam kita. Di mana kita berada, di situlah bait Allah hadir. Ada ibadah yang dilakukan dengan berkumpul bersama dan ada pula ibadah yang dilakukan masing-masing dalam kehidupan pribadi. Dengan kata lain, keseluruhan hidup orang Kristen adalah ibadah. Ada peribahasa Korea yang mengatakan di bawah lampu lentera gelap. Arti peribahasa ini adalah kita tidak bisa menemukan barang yang ada di dekat kita. Allah selalu ada di dalam kita, berada di dekat kita, sehingga kita tidak perlu mencarinya jauh-jauh. Tentu saja orang yang belum percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya tidak memiliki Roh Kudus di dalamnya, sehingga dia perlu mencari Tuhan. Apapun yang penting bagi saudara, ini adalah hal yang paling penting dan mendesak bagi saudara sekalian. Gereja kita memiliki ibadah pagi khusus di bulan Maret dan September. Bulan September tahun lalu ada seorang pendeta dari Indonesia yang menyampaikan khotbah di gereja kita. Waktu itu diselenggarakan pula konferensi para pendeta dari seluruh dunia. Pada tahun lalu, Profesor Javier yang mengajar di Universitas True memberikan kuliah pada konferensi tersebut. Beliau bertemu dengan Tuhan secara spesial saat mengikuti retret. Retret itu berada di gurun Sonora yang besar, kering dan panas di Amerika Serikat bagian barat. Selama akhir pekan mereka beribadah dengan khusyuk dan memuji Tuhan, namun di puncak retret mereka pergi ke padang gurun untuk mencari Tuhan.
Dia ke padang gurun hanya dengan air dan Alkitab saja. Hari itu beliau sangat ingin sekali bertemu dengan Tuhan. Beliau berharap dengan penuh. Beliau mengambil sebuah tempat lalu berdoa dan menaikkan penyembahan dalam waktu yang panjang. Saat itu beliau tersadar, doa yang selama ini beliau panjatkan hanyalah doa yang bersangkutan dengan dirinya saja. Doa beliau selalu berisi, tolonglah aku, atau Tuhan, buanglah segala kehancuran, kekosongan, dosa, dan kecurigaan. Doanya hanya berisi tentang obsesi akan dirinya, obsesi akan ketakutannya, dan obsesi akan apa yang beliau inginkan. Dengan kata lain, dibanding bekerja sebagai wakil Allah, beliau menjadikan Allah sebagai wakilnya. Beliau tersadar bahwa selama ini posisinya tertukar. Beliau tersadar bahwa beliau tidak boleh meminta Tuhan mengerjakan hal yang besar bagi dirinya. Sebaliknya, hal yang benar-benar beliau inginkan adalah melakukan hal yang besar bagi kehendak Allah. Ada alasan mengapa beliau berkata seperti ini. Roh Kudus selalu dan sudah ada di dalam diri kita. Roh Kudus memperbarui, mengubahkan, dan menyucikan kita. Doa bukanlah sarana untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, melainkan mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan menjadi satu dengannya. Komputer akan melambat atau error kalau sudah kelamaan dipakai. Cara pasti untuk menyelesaikan masalah ini adalah mereset ulang. Mengembalikan komputer seperti pada awalnya. Kita perlu melakukan reset ulang setiap hari karena kita melakukan kesalahan. Kembali ke awal. Menyocokkan hidup kita kembali kepada Allah. Kita akan makan makanan dasar saat sedang sakit. Di Korea kita memakan bubur. Kita akan berpikir macam-macam. Akan banyak pikiran tentang hal yang membuat kita sakit dan lelah. Ada orang yang memikirkan virus yang ada akhir-akhir ini. Ada pula orang yang memikirkan keadaannya sekarang atau di masa depan. Berapa banyak dari pemikiran ini yang akan menginspirasi dan menghibur jiwa saudara sekalian? Kita harus kembali kepada hal yang mendasar saat keadaan semakin kacau dan pikiran kita ruwet. Baiklah kita mengesampingkan hal-hal yang lain dan memfokuskan diri kita kepada hal yang paling mendasar, apa yang paling kita butuhkan. Dalam satu kata, kita harus fokus kepada Tuhan. Kita harus kembali kepada Tuhan. Tuhan adalah dasar kehidupan kita. Dalam bahasa Ibrani, Roh Kudus disebut ruach. Memiliki arti nafas pula. Seperti kita yang tidak sadar kita terus bernafas, Roh Allah selalu ada di dalam kita walaupun kita tidak memikirkannya. Saat dua orang tidur berdampingan, secara alami mereka akan menyamai orang di sebelahnya. Bayangkan mendengar roh Tuhan yang ada di dalam diri saudara dan nafas Tuhan dalam keadaan tenang. Bayangkanlah saudara menyamakan roh saudara dengan roh Allah dan beristirahat di dalamnya. Coba pikirkan ritme saudara dan ritme Tuhan menjadi satu. Saya berharap saudara sekalian mendengar firman dari Roh Kudus. Ketika kita menyesuaikan diri dengan frekuensi Roh Kudus, maka akan muncul kekuatan yang luar biasa dari dalam diri kita. Saya percaya buah-buah kehidupan yang disukai Tuhan ada di tempat saudara sekalian berdiri. Mari berdoa.
Allah Bapa di surga, tuntunlah kami agar hidup kami kepadamu, sumber kehidupan kami. Bantulah kami agar kami tidak hanya berdoa agar Engkau membantu kami mengatasi ambisi, ketakutan, dan masalah kami saja, tetapi jadikanlah kami ikut melakukan kehendak-Mu, visi-Mu, dan pekerjaan-Mu. Kami ingin Roh Kudus datang kepada kami yang membutuhkannya. Sedangkan bantulah kami untuk terus mengingat pekerjaan-Mu yang luar biasa bagi yang sudah memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, dan tolonglah kami agar bisa menyamakan hidup kami dengan kebenaran. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekuatan, keselamatan, dan kebijaksanaan kami. Amin.